proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali kini tengah berjalan. Namun sejumlah warga sekitar proyek mengeluhkan dampak lingkungan akibat proyek yang dibangun oleh PT Medco Solar Bali Timur. Hingga sebagian tembok rumah, akses jalan, dan lahan warga tergerus banjir. Kini proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lahan tanah seluas 25 hektar di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali tengah proses pengerjaan. Namun warga sekitar proyek sudah mulai merasakan dampak perubahan lingkungan akibat adanya proyek yang dibangun oleh PT Medco Solar Bali Timur. Di antaranya saat musim kemarau debu terus berterbangan. Sementara, sebaliknya jika terjadi hujan menyebabkan banjir yang menggerus sebagian akses jalan, tembok rumah warga, bangunan sekolah TK, serta lahan warga, bahkan sebagian kandang ternak dan rumah warga terendam banjir. Warga bilang sebelum adanya proyek PLTS ini, banjir tidak pernah terjadi. Warga menyayangkan akan dampak negatif pada lingkungan yang dialami ini. Terlebih lagi, proyek PLTS ini sebelumnya belum pernah disosialisasikan ke warga. Kemudian yang terakhir dimediasi oleh Porkopimcam di kecamatan yang juga diikutkan. Kemudian ada juga perjanjian yang sudah diketahui. Namun perjanjian itu narasinya itu belum jelas. Ya belum jelas karena yang pertama akan dibangun, akan diperbaiki. Yang kedua terakhir bersedia jalan, bersedia masalah banjir, bertanggung jawab gitu. Tapi mudah-mudahan dari pihak Medco bertanggung jawab karena ini kan kerugian warga, kerugian lahan. Nah, supaya dapat dipertanggungjawabkan. Entah bagaimana. Kalau memang mau buat dari nasi dia duduk dengan warga dengan baik. Bagaimana mungkin kan ada mekanisme tertentu ya. Selama ini kita berbicara tentang isu lingkungan yang bersih, yang tertib. Tahu-tahu seperti ini akibat daripada adanya PLTS. Akibat dulu nggak pernah dulu. Makanya kami bisa menimbun pasir di sini untuk bangunan di sini sebelahnya gitu. Nggak pernah. Secara umumnya Pak, dampaknya sih lumayan Pak, dampaknya lumayan. Tapi kami dari warga sih tidak pernah menolak. Terus terang, semua warga di sini welcome Pak. Tapi dari awal dia sosialisasi, perusahaan ini sosialisasi. Dia itu sosialisasinya cuma di atas Pak, ke bawah ke masyarakat. Nah, pertama sosialisasi ada ke Banjar, ada kami. Terus dia bilang ini tidak berdampak apa-apa. Tapi udah ada warga kan udah dibilang kalau dia musim panas nanti mungkin ada debu. Kalau dia musim hujan akan ada banjir. Tapi dari pihak perusahaan itu kayaknya tidak ada tanggapan apa-apa. Gitu. Dia itu mengandalkan cuma para ahli itu. Gitu. Tapi contohnya buktinya sekarang kan kayak begini jadinya. Bagi kami warga ini sebenarnya sangat dirugikan Pak. Kalau dampak ke rumah, rasa yang di bawah mungkin ada. Tapi kalau saya yang di atas, yang di sini ini belum. Tapi ini sudah mulai kan tergerus, ini sudah mulai tergerus. Contoh seperti saya sih belum tergerus karena masih ada pohon di sana. Tanah saya masih produktif, yang dilalui ini sekarang tanah produktif Pak. Di sana ada pohon mangga. Ya harapan saya dari pihak Medco tepatilah janji-janjinya seperti yang sudah dibikin perjanjian. Walaupun itu bagi kami mungkin itu benar-benar perjanjian, tapi menurut orang-orang yang paham mungkin itu lemah. Tapi bagi kami kalau memang dia jujur bermasyarakat, tolong tepatilah janji-janjinya itu. Sebelumnya ini ada perusahaan di sini, warga tidak pernah mengeluh. Udah gitu lagi lanjut dengan jalan warga yang di dalam tanah PLTS itu penghubung di Ikedarmo pilihan dengan Tegalsuci itu digantikan dengan jalan ini di selatan. Lalu jalan Majapahit itu warga tidak mengiyakan, tidak menyetujui dipindahkan ke utara. Namun pihak perusahaan dipindahkan ke utara. Namun jalannya setelah hujan lagi rusak, belum layak digunakan begitu. Apa yang kita dijanjikan itu dikulas balik, ditanyakan, ya akan dikerjakan sampai ada surat pernyataan bisa acara itu bermaterai 10.000, dia tetap masih diindahkan. Siapa yang berani bertanggung jawab di perusahaan itu, tolong dipertanggungjawabkanlah pembicaranya dia. Jangan sampai itu diabaikan.
Namun pihak pemerintah juga jangan masyarakat ini dihabiskan. Tolong bantulah perjuangan masyarakat ini yang sebenar-benarnya. Ini masyarakat awam. Memang dari awal ini Pak, pertemuan ini warga ada perusahaan di sini sama sekali tidak ada pertemuan secara resmi dan persetujuan. Misalnya seperti izin hamdalnya itu ISIS dampak lingkungan itu tidak pernah warga di sini yang menandatangani dan menyetujui. Karena sudah bermasalah baru kita tahu dia duduk bersama-sama. Apa keluhannya tidak ada dampak katanya. Ternyata beginilah dampaknya sekarang. Saat dikonfirmasi, bagian Humas PT Medcosolar Bali Timur enggan memberikan keterangan di televisi. Dengan alasan karena pihaknya sudah melakukan mediasi bersama warga di kantor Camat Kubu.